Okay, you wait one. Sir. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian di akhir bulan ini? Selembar kertas merah masih ada kan di dompet? Atau cuma segumpal uang kertas abu-abu di kantong sebelah kiri yang kalau dikumpulin gak nyampe 20.000? Yang sabar teman-teman, kalau begitu berarti kita sama. Oke teman-teman, daripada kita mikir hidup kita yang pas-pasan, yang penting kita tidak berhutang. Apalagi kalau hutang ditagih karena belum bayar, pasti susah tidur. Mending kita hidup hemat, serba numpang aja. Makan numpang teman, kuota numpang warkop yang wifi-nya kenceng, bahkan jalan-jalan pun numpang motor pacar kita. Itu sih namanya gak tahu diri teman-teman. Oke lah teman-teman, untuk mengisi kekosongan kita hari ini, aku akan menyajikan alur cerita film Paul Blart Mall Cop 1. Setelah nonton, kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Paul Blart adalah seseorang yang tinggal di West Orange, New Jersey. Paul bercita-cita untuk bergabung dengan kepolisian negara bagian New Jersey, dan dia berlatih di akademi polisi. Ia selalu berlatih sangat keras. Tetapi penyakit hipoglikemik menyebabkan ia pingsan sebelum menyelesaikan ujiannya. Saat makan malam bersama keluarganya, Paul terlihat sangat sedih. Ibu dan anaknya yang bernama Maya berusaha menguatkan dan menghiburnya. Tetapi Paul berusaha keras tidak memperlihatkan kesedihannya. Ibu dan anak Paul ingin melihat Paul memiliki pasangan secepatnya. Dan mereka memasukkan Paul ke dalam situs biro jodoh. Keesokan harinya seperti biasanya, Paul berangkat kerja sebagai satpam di West Orange Pavilion Mall. Ia menganggap pekerjaan satpam ini seperti persiapan diri untuk berkarir sebagai polisi. Paul mulai berkeliling mall menggunakan Segway. Pada saat berpatroli, ia melihat seorang wanita cantik di sebuah kios kecil yang ada di mall itu. Ia sangat terpana hingga tidak melihat ke arah depan. Dan ia menabrak mobil display, dan Paul terjatuh. Paul menjadi malu dilihat banyak orang, lalu ia segera bangkit berdiri dan kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Paul langsung melihat CCTV dan mengarahkan kameranya ke arah wanita tadi. Dan Paul benar-benar terpana. Tiba-tiba Paul dikagetkan oleh suara pimpinannya yang mengenalkan seorang pekerja baru yang bernama Fake Sims. Dan Paul diperintahkan untuk mengajari anak baru itu. Pertama, Paul mengajak Sims berkeliling mall mengendarai Segway. Pada saat berkeliling mall, Paul melihat seseorang yang sudah tua menggunakan skuter mobil. Jika di mall itu Paul selalu merasa seperti seorang polisi. Menurut Paul, orang tua itu mengendarai terlalu cepat. Paul berusaha menilang orang tua itu. Paul berusaha keras mencegat orang tua itu, tetapi orang tua itu tidak memperdulikan Paul dan terus mengendarai skuter mobilnya dengan santai. Paul lewat di depan kios wanita cantik itu. Paul bolak-balik melewati kios itu. Wanita cantik itu tersadar bahwa ia seperti sedang diawasi. Lalu ia mendekati Paul dan menyapanya. Paul berbasa-basi bahwa ia hanya ingin mengucapkan selamat datang. Tetapi tak lama ia turun dari Segway-nya dan berjalan ke arah wanita itu. Wanita itu langsung bertanya apa ada yang bisa ia bantu lagi. Paul berkelit bahwa ia mencari rambut pasangan untuknya agar volume rambutnya terlihat lebih tebal. Dan wanita itu menemukan yang cocok untuk Paul. Paul menyukai rambut itu dan membelinya. Wanita itu menorehkan namanya di nota pembelian Paul. Wanita cantik itu bernama Amy Anderson. Dan mereka akhirnya berkenalan. Dan Paul pamit karena mendapatkan panggilan harus menyelesaikan masalah di toko lainnya. Sesampainya di toko itu, ada dua wanita yang sedang beradu mulut memperebutkan barang yang sisa satu. Semua mengklaim bahwa mereka mengambilnya duluan. Bukan selesai, Paul malah diserang oleh salah satu wanita itu. Paul tidak berdaya, ia meminta bantuan Sims, tetapi Sims juga bingung harus melakukan apa. Paul mengalami sedikit terluka dan ia segera kembali ke kantornya. Di kantornya Paul melihat kamera CCTV. Ia melihat Amy menutup tokonya dan segera pulang. Paul segera bergegas menggunakan Segway-nya dan pergi menghampiri Amy. Ia menawarkan tumpangan menggunakan Segway kepada Amy untuk menuju ke parkir mobil. Paul merasa senang karena bisa berdekatan dengan Amy. Setibanya di mobil Amy, Paul menawarkan jika Amy membutuhkan sesuatu hubungi ia.
Amy memberikan nomor teleponnya pada Paul, dan mereka membuat janji untuk bertemu di acara para karyawan mall malam ini. Paul pergi ke acara para karyawan mall. Ia melihat Amy dan ia menyapanya. Tak lama kemudian, Paul ditantang oleh temannya Leon untuk makan nachos panas dan pedas. Paul menerima tantangan itu. Karena kepedasan ia asal mengambil minuman di sebelahnya, dan meminumnya hingga pedasnya tidak berasa. Dan ia baru sadar ternyata yang ia minum adalah minuman beralkohol. Jika ia minum minuman beralkohol terlalu banyak, Paul akan bersikap sedikit gila. Paul benar-benar mabuk berat dan ia jatuh keluar melalui jendela. Saat makan bersama ibu dan anaknya seperti biasanya karena kejadian di acara itu Paul menjadi sedih. Ia malu karena mabuk, ia membuat kekacauan. Dan seperti biasanya pula ibu dan anaknya berusaha menghibur dan menguatkan Paul. Dan Paul selalu kuat karena mereka. Keesokan harinya adalah malam Black Friday, dan Paul berusaha menemui Amy dan meminta maaf atas kejadian di acara itu. Tetapi Amy harus bergegas pergi karena ada urusan penting. Ternyata di malam Black Friday ini, ada sekelompok orang yang sudah berencana mengacaukan malam itu. Mereka akan merampok mall itu. Mereka mulai mengatur strategi dan menempatkan perlengkapan mereka untuk aksinya itu. Paul melintas di toko video game. Pemilik toko video game itu meminta Paul untuk menutup kiosnya karena ia ada keperluan mendadak, sedangkan di dalam masih ada beberapa anak yang belum selesai bermain. Setelah semua anak selesai bermain, Paul akan menutup toko itu. Tetapi tiba-tiba ia tertarik pada sebuah video game dan ia memainkan video game itu. Sementara di luar toko video game alias di mall, keadaan sudah menjadi kacau. Para perampok sudah mulai beraksi, mereka mengusir para pengunjung mall untuk keluar dan memasang sensor gerak di setiap pintu masuk agar mereka dapat mendeteksi apapun yang masuk atau keluar dari gedung mall itu. Para perampok menyandera Amy dan beberapa karyawan lainnya. Dan Amy melihat Sims di situ, ternyata Sims juga merupakan salah satu dari mereka. Sims adalah pimpinan perampok itu. Polisi sudah tiba dan mereka mengepung mall itu. Ketika Paul sudah selesai bermain, ia menutup toko itu dan mulai berkeliling lagi menggunakan segway-nya. Paul melihat keadaan mall sudah sepi, dan ia mengira memang saatnya menutup mall. Sementara itu Sims bersama anak buahnya mulai merencanakan strategi untuk merampok toko-toko di mall itu. Mereka harus mengumpulkan kode sandi kartu kredit agar dapat mengumpulkan uangnya. Setelah berbagi tugas, mereka berpencar dan mulai beraksi. Sementara Sims menjaga para sandera. Paul belum menyadari kalau mall itu sedang dirampok. Sersan Howard menghubungi para perampok melalui telepon mall, agar ia dapat berbicara dengan para perampok dan melakukan negosiasi. Sementara Paul masih berkeliling mall itu dan mendapati dua orang sedang berada di sebuah toko. Lalu Paul menegur mereka, mereka mengeluarkan senjata, menyadari ada yang tidak beres, Paul segera mengendarai segway-nya dengan cepat dan bersembunyi. Lalu ia menghubungi 911 melaporkan kejadian ini. Dan para polisi sudah di luar, Paul baru menyadari bahwa polisi sudah berjaga-jaga di luar. Paul langsung disambungkan ke Sersan Howard. Melalui pembicaraan itu Sersan Howard memerintahkan Paul untuk segera keluar dari mall itu. Paul mengumpulkan keberaniannya untuk keluar dari mall itu. Dan Paul berhasil keluar dari mall itu. Tetapi saat sampai pintu keluar, ia melihat mobil Amy masih terparkir di tempat parkir, berarti Amy masih ada di dalam. Dan Paul memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mall untuk menyelamatkan Amy. Para perampok mengetahui pergerakan Paul dari sensor masuk keluar yang mereka pasang. Mereka mulai mengejar Paul dan menyerangnya. Paul berusaha sekuat tenaganya untuk melawan para perampok itu. Tim SWAT sudah tiba di bawah pimpinan Komandan Ken yang merupakan mantan teman sekelas Paul, sekaligus pengganggu Paul sejak dulu. Ia memerintahkan para polisi untuk mundur dan mereka mengambil alih dari situ. Ken juga memerintahkan Paul untuk mundur dan membiarkan timnya menangani kasus ini. Tetapi Paul menolaknya dan mencoba menyelamatkan mall itu dan para sandera. Paul sudah mengetahui posisi para sandera, dan ia berusaha menyelamatkan para sandera, tetapi ia ketahuan, Paul bersembunyi lagi. Dan terjadi kejar-mengejar dengan para perampok. Paul membuat improvisasi untuk mengalahkan para perampok. Paul mulai melumpuhkan para perampok satu persatu.
Sementara itu Maya datang dan akan mengantarkan makanan untuk Paul. Ia masuk dari pintu karyawan dan ia tidak mengetahui kalau mall itu sedang ada perampok. Karena tiap pintu sudah dipasang sensor, para perampok menangkapnya dan meletakkannya bersama para sandera lainnya. Sims kesal pada anak buahnya karena anak buahnya belum bisa menangkap Paul. Paul sudah mengumpulkan semua kode kartu kredit di dalam ponselnya. Saking kesalnya, Sims sendiri yang akan menangkap Paul. Ia mulai mencari Paul. Paul memang sengaja memancing agar Sims keluar dari ruang para sandera. Paul menjalankan sideway-nya dengan boneka palsu. Sims mengira itu Paul, Sims menembaknya dan ternyata itu hanya boneka. Sims segera kembali ke ruangan para sandera. Ternyata di sana Paul sedang menyelamatkan para sandera melalui lubang angin. Karena kaget mereka yang sebagian sudah berada di lubang angin terjatuh termasuk Paul. Sims memaksa Paul memberikan kode yang ada di ponselnya. Setelah mendapat ponsel Paul yang berisi kode, Sims membawa Amy dan Maya bersamanya. Sims membawa mereka menggunakan mobil miliknya. Paul akan mengejar mereka, ia langsung mengambil minivan yang tadi ia tabrak. Sampai di luar Ken ikut di mobil Paul untuk mengejar Sims. Mereka mengejar Sims, Sims akan pergi ke bandara, ia akan pergi ke sebuah pulau untuk menikmati hasil rampokannya. Dengan kekuatan yang Paul miliki, ia berusaha menangkap Sims. Dan akhirnya ia berhasil menangkap Sims dan memborgolnya. Tak lama Ken datang dan ia memuji Paul, tetapi ia menodongkan pistolnya ke arah Paul. Ternyata Ken juga merupakan bagian dari perampokan ini, ia dan Sims akan menikmati hasil rampokan itu bersama-sama. Sebelum Ken menembak Paul, Head Brooks pimpinan Paul mengambil senjata sersan Howard dan menembak lengan Ken. Ken dan Sims berhasil ditangkap. Amy dan Maya bisa bebas. Dan Paul mendapat tawaran bergabung di kepolisian New Jersey. Tetapi ia menolaknya, karena ia akan tetap bekerja di mall sebagai petugas keamanan. Paul mengajak Amy berkencan, dan Amy menyetujuinya. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film ini saya buat. Semoga kalian suka, maaf kalau videonya kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.